Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai, apa kabar? Selamat malam ya. Selamat berjumpa kembali bersama saya Ribu Tawadi di Serbuk Senin Berbuku ya, seperti biasa malam Selasa ya. Di kesempatan malam Selasa pasti ada buku yang mesti saya bacakan untuk Anda dan pastinya hanya bisa Anda kupingin di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif. Iya bener, solutif banget ya. Dan seperti biasa ya, ada buku-buku yang bermutu. Ya dong, buku-buku yang bermutu yang hanya bisa dihadirkan di sini di Serbuk Senin Berbuku. Nah, Anda juga bisa merespon ya, kira-kira apa nih yang bisa direspon mengenai buku yang saya bacakan ini. Nah, malam hari ini masih dengan buku yang sama, karyanya Kazuo Murakami, seorang saintis dari Jepang yang sebelumnya sebelum menuliskan buku Switch On Switch Off ya. Ini ya, dia sudah menuliskan buku tentang apa sih apa ya, hubungan antara kata-kata dengan air. Nah, tapi kalau buku yang itu kayaknya lebih banyakkan gambarnya, foto-fotonya daripada keterangan mengenai apa yang bisa didapat. Nah, makanya lebih banyak apa ya, bentuk-bentuk, tekstur atau struktur molekuler yang ada di dalam air. Makanya agak susah kalau misalkan harus dihadirkan ke audio. Ya malam hari ini saya hadirkan buku Switch On, Switch Off, mengaktifkan saklar positif gen untuk mengubah hidup Anda, karya dari Kazuo Murakami. Nah, dilanjut ya, kemarin sudah pada bab pertama ya di pengantar, terus kemudian sudah sampai di bagian, nah ini bagian berikutnya adalah di Kazuo Murakami memberikan judul Membangkitkan Gen dengan Cara Hidup Demi Sebuah Misi. Nah, yuk kita langsung saja ya yang nyimak buku ini. Nah, langsung saja ke bagian berikutnya. Oh ya, saya sapa dulu yang sudah ikutan gabung di live TikTok ya. Ada Valin Oarib. Terus apa lagi nih? Eka Eka Amish gitu ya. Nggak tahu deh. Oke. Oke. Yang mau respon, kasih respon ya, boleh ya. Bergabung di 0855420912 ataupun juga di 0285424474. Oke. Ada Yuli yang udah gabung ya, menginformasikan aja nih di Sapuro listriknya padam, mohon disampaikan ke pihak yang terkait. Oke. Oke, kemudian Pak Musin. Oke, selamat Hari Ibu. Mohon request lagu. Oke deh nanti ya. Syarul, gimana kabar Kang Mas Syarul? Adelia Ardini juga, Kaca Ilzam ya. Nah, saya akan bacakan buku yang keren ini, buku sains tapi sangat renyah untuk disimak, untuk dibaca juga dan dimengerti. Judulnya Switch On, Switch Off, karya dari Kazuo Murakami, mengaktifkan saklar positif gen untuk mengubah hidup Anda. Oke deh, langsung saja kita menuju ke bagian berikutnya. Sangat disayangkan, penyakit Yuki semakin parah dan akhirnya dia meninggal dunia. Nah, ini lanjutan di bagian sebelumnya ya. Yamamoto sangat bersedih dan lemas mendengarnya. Namun pada akhirnya dia sedikit demi sedikit memulai kegiatan untuk memenuhi janjinya kepada Yuki. Memberitahu sebanyak mungkin orang bahwa penyakit dan disabilitas itu ada karena dibutuhkan, ada karena penting. Hal-hal yang telah dilalui Yuki dengan sungguh-sungguh sepanjang hayatnya yang pendek menunjukkan bahwa sakit dan disabilitas sungguh bukanlah kesialan atau kekurangan, melainkan kesempatan menuju hidup yang bahagia.
serta memiliki makna dan nilai. Untuk menyampaikan hal tersebut ke sebanyak mungkin orang, dia kemudian melakukan kegiatan seperti menulis buku, memberikan ceramah di berbagai tempat. Orang yang merangkum kegiatan-kegiatan Yamamoto dalam film No Keiseki ini adalah sutradara Tommy Irie. Nah, Irie juga merupakan salah seorang yang berhasil menyalakan saklar on, dan dia berhasil menata hatinya dalam keadaan minus dan mengubah jalan hidupnya. Nah, Irie kehilangan ayahnya saat berusia 6 tahun. Pada suatu malam, saat tertidur di sampingnya, sang ayah mengalami serangan jantung. Irie yang masih kecil terbangun dan menemukan ayahnya sudah tidak ada lagi di dunia ini. Lalu dari anggota tim ambulans yang bergegas datang, dia mendengar ada yang berkata, "Kalau saja kita datang 5 menit lebih cepat." Irie pun mengalami trauma yang mendalam mendengar kata-kata itu. Kalau saja dirinya menyadari 5 menit lebih cepat, ayahnya akan selamat. Kematian ayahnya adalah karena kelalaiannya, dan dia adalah manusia keji yang telah melakukan dosa besar. Demikianlah Irie memikul rasa bersalah yang terlalu besar. Sejak saat itu, rasa bersalah terus-menerus mencekik kesadaran Irie. Sampai dewasa, apapun yang dia lakukan, apapun yang dia dapatkan, tidak ada yang bisa membuat hatinya damai. Walaupun berhasil menggapai mimpinya menjadi desainer fashion, walaupun sukses mendirikan perusahaan sendiri, mendapatkan uang lebih banyak daripada orang pada umumnya, menikah dan dianugerahi anak, Irie tidak bisa merasakan kebahagiaan di dasar hatinya. Di matanya selalu terbayang sosok ayah yang mengembuskan napas terakhir di sampingnya. Dia tak mampu merasakan kepuasan batin dan selalu menafikan diri sendiri dengan menganggap dirinya manusia sampah. Tak ada rasa syukur, hanya rasa ketidakcukupan yang sangat kuat. Ada yang kurang. Demikianlah Irie menjalani kehidupannya tanpa menemukan makna dan nilai. Lalu pada suatu ketika, dia bertemu dengan seorang pastor. Irie mendapatkan pelajaran tentang hidup bukan untuk visi, tetapi untuk misi. Daripada hidup dengan target-target pribadi seperti ingin jadi seperti itu atau harusnya seperti ini, lebih baik utamakanlah kegiatan untuk memenuhi tugas atau misi yang diserahkan kepada kita. Pentingnya cara hidup ini ditunjukkan kepadanya melalui kata-kata pastor tersebut. Katanya, visi adalah sesuatu yang kita tulis sendiri. Karena itu kekuatan untuk melakukannya harus kita himpun sendiri. Tetapi misi datang dari atas. Jadi kekuatan untuk melakukannya juga datang dari atas. Nah, pada saat itu lingkungan dalam hati Irie berubah drastis. Jika diri saya adalah manusia sampah yang tak berguna, saya akan terima sampah itu secara utuh. Terima diri sendiri apa adanya, lalu terus menjalani hidup dengan diri ini apa adanya. Persis seperti Yuki, mengakui diri sendiri apa adanya. Mereka menyadari kalau kehidupan yang selama ini dianggap tidak cukup ini adalah buah dari pemberian dan dukungan begitu banyak orang. Dan betapa sangat penuh kehidupan. Begitu mereka mengubah cara hidup dari mencari dan berharap menjadi menerima dan merelakan. Hati yang dipenuhi pikiran-pikiran negatif menjadi terang dan terswitch on, ya, menjadi optimis. Kemudian perasaan syukur tiba-tiba muncul dari dasar hati. Pada saat seperti itulah Irie mendengar ceramah Yamamoto. Dia mendengar kisah tentang kehubungan mendalam antara Yamamoto dan anak-anak dari sekolah khusus seperti Yuki. Tentang kekayaan hati orang-orang yang mampu hidup secara ikhlas dan tentang dalamnya makna kehidupan mereka. Irie merasa terkesan
dan tergerak hatinya, menyadari dalam dirinya, inilah misi untukku. Inilah yang menyalakan saklar di dalam tubuhnya, sebuah gaya dorong yang meluap-luap dalam dirinya. Sejak saat itu, mereka benar-benar amatir dalam pembuatan film. Irie mulai menggunakan kamera video rumahan untuk merekam anak-anak didik Yamamoto. Ini adalah titik awal dari film Seperempat no Kiseki. Film ini sekarang ditayangkan secara independen di berbagai wilayah, tersebar seperti gelombang lautan. Versi berbahasa Inggris juga telah dibuat dan telah ditayangkan di banyak negara dan mendapatkan respon positif. Para pembaca pun, jika ada kesempatan, saya sarankan untuk menonton film ini. Di antara berbagai hal yang kita anggap sebagai kekurangan atau kesialan, tersembunyi banyak hal. Ya, betapa banyak hal yang bisa memperkaya dan menyegarkan. Beberapa dan betapa banyak bibit kebahagiaan, rasa syukur, dan kepuasan batin yang tersembunyi di sana. Untuk bisa menjalani hidup dengan mendalam, apa yang kita perlukan, apa yang tidak kita perlukan, apa yang kurang, apa yang berlebih. Hal-hal seperti ini pasti akan bisa Anda rasakan sendiri bersamaan dengan rasa haru yang menyentuh dada. Irie juga mengatakan bahwa ada perubahan besar dalam dirinya saat mengambil gambar film ini. Trauma yang membuat dirinya menderita selama ini, perasaan berdosa telah membuat ayahnya meninggal, kini hilang. Irie kini bisa menerima bahwa hal itu juga terjadi karena diperlukan. Rasa syok karena kematian ayahnya mengajarkannya tentang pentingnya kehidupan dan rasa syukur atas kehidupan itu. Semua yang terjadi selama hidup adalah sesuatu yang kita butuhkan. Tidak ada yang baik atau buruk. Semua orang terlahir untuk memikul suatu peran yang intrinsik. Semua akan menjalani hidup sambil memenuhi peran tersebut sampai akhir hayat. Pemahaman kita akan hal-hal seperti ini dan cara kerja kehidupan yang demikian ini kini semakin jelas. Karena itu, seperti halnya faktor penyebab penyakit sel sabit, hal-hal itu adalah beban yang kita perlukan, penderitaan yang kita butuhkan. Kita akan bisa menganggap berbagai pengalaman traumatik sebagai seperempat dari kehidupan kita. Apakah yang dapat kita pelajari dari orang-orang ini? Mereka mengajarkan kepada kita tentang pentingnya hidup sebaik yang kita bisa dalam lingkungan yang penuh penderitaan sebanyak apapun penderitaan itu. Meskipun jatuh sakit, kita pasti dapat bersentuhan dengan kebajikan yang tidak mungkin kita ketahui jika kita tidak jatuh sakit. Karena itu, meskipun kita ada di dalam lingkungan yang penuh penderitaan dan beban, terimalah itu sepenuh hati kita dan curahkan seluruh tenaga untuk lakukan semua yang terbaik yang kita bisa. Pada saat seperti itulah, kita menyalakan saklar dalam gen kita. Saat berada di lingkungan yang negatif inilah, keadaan hati kita dipertanyakan. Dan dengan menata keadaan hati inilah, kita mendapat kekuatan terbesar untuk melampaui beban dan penderitaan. Sering kita dengar, lingkungan membentuk dan menumbuhkan manusia. Bagi manusia, lingkungan terbesarnya adalah keadaan hati. Dengan kata lain, lingkungan hati adalah yang paling berpengaruh terhadap saklar gen. Untuk memahami hal ini lebih dalam, mari kita melanjutkan pembahasan ke bab berikutnya. Bab 2. Yang diberi judul oleh Kazuo Murakami, Tetap Tersenyum Saat Mempertaruhkan Hidup. Nah, seperti apa bab 2 ini? Kayaknya akan semakin seru dan semakin kita akan menemukan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang luar biasa di kesempatan malam hari ini.
Saya sapa terlebih dahulu yang sudah bergabung melalui WA di 0855420912. Ada Aulia di Keradenan. Selamat malam Mas Ribut, hadir nih nyimak di Senin Berbuku ya. Oke, terima kasih. Terima kasih juga Vina Rohmawati ya yang sudah bergabung melalui TikTok. Ada Anggit Lestari juga ya. Ada Mak Eni. Siapa lagi tadi ya? Banyak banget yang bergabung. Ada Om Ais, ada Dipo, ada Langit Biru, ada Purwodadi, Soccer Fields, terus kemudian ada Bu Yuli juga, ada Bas dan lain sebagainya. Thank you, terima kasih ya. Oke. Sebelum dilanjut lagi ke bagian berikutnya, saya ingin hadirkan terlebih dahulu beberapa informasi yang juga penting untuk Anda simak dulu deh ya. Oke. Stay tune di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Masih di Serbuk Senin Berbuku.